Halo teman-teman, balik lagi di channel Manardika, channelnya para dosi peredam pengangguran. Oke, seberapa fenomenal sih buku ini ya? Iklannya mungkin berseliweran di dashboard Facebooknya teman-teman. Kita bahas di video kali ini. Simak video berikut ini. Oke, di video review buku kali ini saya akan membongkar ya bukunya Mas Bondan Prakoso. Bondan Satria Nusantara. Jadi buku laku keras ini iklannya berseliweran di beranda Facebook hampir semua member Telegram ya. Nah, buku ini berisi tentang bagaimana cara membuat sebuah iklan yang bagus, yang menarik perhatian calon customer seperti itu. Nah, buku ini saya lupa harganya ya, udah agak lama juga saya belinya. Lumayan lah, 190 ribuan, mungkin 200 ribuan ya kalau nggak salah. Selain dapat bukunya, hard copy juga ada bonus-bonus ebooks dan bonus-bonus sebuah video-video seperti itu. Dan saya nggak bisa bahas semua isi bukunya, dan itu nggak mungkin ya, saya melanggar hak cipta, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi secara pribadi buku ini isinya bagus banget teman-teman. Buku ini cara mengajarkan kita bagaimana membuat sebuah iklan yang bisa mengatasi namanya otak reptil ya. Otak reptil ini otak manusia yang dia menjadi tameng agar orang nggak tertarik dengan sesuatu yang baru yang akan masuk ke otak manusia seperti itu. Jadi buku ini pembahasannya detail ya, dari A sampai Z. Jadi dari awal itu bahasanya runut, dibahas step by stepnya seperti itu. Lumayan tebal juga, ada sekitar berapa ini, 340 halaman ya. Dia soft copy bukan hard copy seperti itu. Jadi yang pengen saya kasih tahu adalah di sini ada beberapa, saya rangkum sedikit ya, cara merangsang otak reptil ketika teman-teman membuat sebuah iklan. Ini baru bab satunya aja, bab 2-nya, bab 3-nya masih banyak ya teman-teman, tapi bab satunya udah bagus kalau teman-teman bisa memahami. Ada 6 rangsangan yang bisa bikin otak reptil itu melemah, istilahnya seperti itu ya. Pertamanya melemah. Jadi sesuatu yang kita sampaikan bisa masuk ke calon customer kita. Ada yang pertama adalah visual, habis itu 2 egois, emosi, kontras, konkret, awal dan akhir. Nah, yang pertama adalah visual. Jadi visual itu lebih menarik daripada kata-kata. Jadi ketika teman-teman bisa membuat visual yang bagus, kuncinya pertamanya adalah visual. Visualnya harus bagus ya, itu yang bisa menarik perhatian otak kita seperti itu. Lalu kedua adalah egois. Jadi sebenarnya ketika membuat iklan, pada dasarnya manusia itu sifatnya egois, yaitu mementingkan dirinya sendiri seperti itu. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah iklan, iklan itu harus masuk ke sisi egoisnya si calon customer. Nah, di belakangnya ada pembahasan lagi bagaimana cara memahami calon customer. Nah, itu pokoknya di belakang ya, banyak teman-teman. Jadi yang ketiga itu adalah emosi. Dalam buat iklan kita harus bisa memasukkan sebuah emosi. Emosi itu ada emosi marah, bahagia, ya, sedih. Nah, emosi apa yang pengen teman-teman suntikan dalam iklan tersebut seperti itu. Ada beberapa emosi-emosi yang apa ya, yang menjadi pengungkit untuk melakukan pembelian seperti itu. Jadi dibahas juga dalam buku ini. Lalu ada yang namanya kontras. Jadi sesuatu yang sama, contoh teman-teman harus membuat iklan yang kontras berbeda dengan kompetitor. Jadi kalau iklannya sama dengan kompetitor, jadi orang udah tahu produknya seperti itu. Jadi buat iklannya kontras. Kalau iklannya si buku ini kontras banget ya teman-teman ya. Ada yang apa ya, kalau nggak salah itu Captain America joget, pokoknya nggak masuk akal banget lah, kontras banget dengan apa yang dijual seperti itu. Lalu yang kelima adalah konkret. Konkret artinya jelas. Jadi jangan buat iklan yang berbelit-belit, orang jadi nggak ngerti tujuan iklan ini apa seperti itu ya. Jadi setelah kontras ditarik perhatiannya dulu, nanti ada sesuatu yang konkret yang ingin disampaikan. Nah, jangan sampai berbelit-belit sampai akhir. Lalu yang terakhir adalah awal dan akhir. Awal dan akhir ini artinya sebelum dia punya buku ya, contohnya kita buku ini, dan sesudah dia punya buku gitu, dia akan tahu akhirnya akan seperti apa. Jadi 6 komponen ini bisa membantu merangsang otak reptil. Nah, untuk belajar buku ini saya sarankan teman-teman baca sambil membuat sebuah catatan. Selain itu juga teman-teman tonton di bagian di videonya, video dan juga e-booknya. Itu
menurut saya sih lebih detail pembahasannya di situ. Secara pribadi saya sarankan teman-teman buat buku ini. Saya bukan affiliate atau resellernya, tapi isinya bagus teman-teman. Jadi saya yakin bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Tapi teman-teman wajib banget harus jadi teman-teman juga baca sambil mulai praktekin, nanti akan lebih bagus hasilnya seperti itu. Oke, jadi buku ini emang bisa dibilang sih sefenomenal iklannya seperti itu ya. Jadi apa yang iklan teman-teman lihat itu benar-benar dituangkan di sini. Intinya teman-teman sabar dalam membaca sekaligus mempraktekkan seperti itu. Saya pribadi sih rekomendasiin ya, teman-teman bisa ambil keputusan mau beli atau enggak ya, itu kembali ke teman-teman. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Nanti kita akan review lagi buku-buku yang lain yang berhubungan dengan marketing, habis itu pengembangan diri dan juga yang lain sebagainya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.